It's only if you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Dan agak menakutkan, dan sampai saat ini tidak ada yang mengalami terlalu banyak kecelakaan. Tetapi masih ada 6 orang yang masih mengalami kesulitan, dan Yangke dan yang lainnya tidak khawatir. Melanggar pembatasan adalah masalah ketakutan kekerasan, dan semakin lama penundaan semakin buruk situasinya. Sekarang 4 hari telah berlalu, semua orang yang dapat menerobos dengan lancar telah berhasil menembusnya, dan 6 orang yang tersisa mungkin memiliki beberapa tikungan dan belokan yang membuat semua orang merasakan ketidakberdayaan sambil khawatir. Tidak ada yang bisa membantu dalam hal menembus batas. Itu semua tergantung pada upaya dan akumulasi orang-orang itu sendiri. Jika mereka mengumpulkan cukup, mereka dapat berhasil, jika tidak buruk. Sama seperti 17 orang sebelumnya, siapa yang bisa beruntung, aku tidak yakin. Yang tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke bagian tertentu di wilayah utara. Di arah itu, seorang menyegarkan dirinya sendiri, dan bayangan Kyokun di belakangnya terus berkembang dan berkontraksi, seolah-olah makhluk hidup bernafas. Jika semua berjalan dengan baik, jika akan menjadi bayangan Kyokun ketika meluas hingga ekstrim, itu akan memecahkan ketenangan dan meluas ke dunia baru. Namun di bawah perhatian Yangke, dia jelas merasakan bahwa seniman bela diri ini sedikit lemah, dan tahu bahwa dengan latar belakang orang ini mungkin sulit untuk berhasil, dan dia hanya bisa menghela nafas. Ini adalah hal yang tidak berdaya. Sejak zaman kuno, jalan menembus peringkat ke-8 ke peringkat ke-9 selalu penuh duri. Seorang berhasil dan yang lainnya secara alami gagal. Pada saat tertentu, ketika hantu Kyokun berkembang lagi, jelas ada sesuatu yang rusak di Kyokun. Ini membuat semua wajah dari ke-9 peringkat yang memperhatikan orang ini berubah, dan prajurit yang mencoba menerobos juga bingung. Membuka matanya dan wajahnya pahit. Gerakan yang rusak menjadi semakin ganas. Kyokun tidak dapat dipertahankan. Kyokun tampaknya akan runtuh. Pria itu menoleh untuk melihat ke arah Yangke. Setelah beberapa saat panik, ekspresinya menjadi tenang. Wewe Smil tidak siap untuk memenuhi takdir akhirnya sendiri. Pada saat berikutnya, sekuntum bunga tiba-tiba muncul di depannya, dan Yangke yang awalnya memperhatikan gerakan dari kejauhan muncul di depannya dan mengangkat tangannya untuk menyentuh bagian atas rambutnya. Sungai besar menyapu, ombak bergelombang, waktu dan ruang berlama-lama dari skala Allah. Kekuatan ruang dan waktu telah menyegel alam semesta. Semua tampak stagnan, termasuk runtuhnya alam semesta kecil. Bida itu menatap Yangke agak terkejut. Tuan tahu. Yangke menatapnya dan tersenyum sedikit. Apakah kamu terburu-buru untuk mati? Bida itu sedikit malu, menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap langsung ke mata Yangke. Saya mencoba yang terbaik dan saya gagal dalam kultivasi Master Dao. Yangke terdiam sesaat lalu berkata, lihat aku Wang Chang. Pria itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, sangat terkejut. Taois itu ingat saya. Meskipun dia lahir di Void Dojo, dia tidak pernah bertemu lagi dengan Yangke sejak dia dibawa keluar dari Void Dojo untuk melihat Yangke. Jadi tidak mahir dalam hal waktu, juga tidak mahir dalam cara. Wang itu adalah Gaun Dao, dan dia tidak memenuhi syarat untuk dipilih sebagai pengawal Void. Pada tahun-tahun ini dia tidak pernah menerima lebih banyak perhatian dari Yangke. Dia awalnya berpikir bahwa seperti Master Dao yang memikirkan dunia dan orang-orang dari nasib keluarga, khawatir tentang kelangsungan hidup umat manusia. Bahkan jika dia lahir di kekosongan dojo atau Void Dojo, dia hanya belenggu. Identitas dan Master Dao tidak pernah benar. Para murid yang datang dari kekosongan dojo memiliki perhatian khusus. Tapi saya tidak tahu, dari ini saya dipanggil keluar nama saya oleh Guru Tao. Aku ingat nama kalian semua. Yang berkata dengan lembut, kelangsungan hidup 3000 dunia tidak ada hubungannya denganmu. Akulah yang membawamu dari Void Dojo dan melemparkannya ke medan perang yang kejam dan berdarah ini untuk yang lain. Adanya sekolah pengeras manusia dan dedikasi terhadap jiwa dan raga. Jika Anda ingin mengatakan bahwa Anda malu, saya harus malu. Wang Chang terburu-buru berkata, merupakan suatu kehormatan bagi para murid untuk dapat melayani Master Dao. Aku tahu Yangke sedikit mengangguk. Kamu baik-baik saja dan kamu tidak pernah mengecewakan harapanku. Evaluasi Wang Chang redup. Murid tidak dapat dipromosikan ke peringkat ke-9, Kyokun akan runtuh. Bagaimana dengan peringkat ke-9? Bagaimana dengan peringkat ke-8? Ketika Anda berada di peringkat ke-8, Anda masih tidak membunuh musuh sumo. Miao senior Anda sosok muncul
menyusut tajam. Mengungkapkan penampilan Suyan, dia melintas dalam satu langkah, datang ke sisi sang Ruaki, membawanya beberapa langkah dan kemudian pindah ke medan perang. Tugasan selanjutnya adalah tetap bersama sang Ruaki sampai akhir perang. Dan setelah Suyan mundur bersama Rocky, barisan ke-9 umat manusia menemukan lawan mereka satu demi satu, bertarung melawan beberapa raja yang masih hidup. Waktu berlalu dan seiring dengan musnahnya aura yang kuat dari suku Tinta menderita banyak korban, dan formasi pasukan suku Tinta juga dihancurkan satu demi satu. Kehilangan pasukan klan Kyoshi juga tidak sedikit, tetapi bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, mereka masih dapat memainkan peran besar. Dari waktu ke waktu, sinar cahaya yang menyilaukan meletus di medan perang itu adalah cahaya pemurnian, di mana cahaya diselimuti kekuatanmu menghilang, dan klan Tinta meratap. Kejatuhan terus-menerus dari yang kuat tidak diragukan lagi telah mempercepat kematian tentara Tinta. Sampai saat tertentu, klan Tinta berakhir yang dengan keras kepala melawan dibantu sampai mati. Klan Tinta yang tersisa melihat sekeliling dan tidak ada lagi musuh. Pertempuran ini berlangsung selama beberapa bulan hampir tanpa jeda dan akhirnya berakhir dengan kemenangan pasukan sekutu dari ras manusia dan ras batu kecil. Untuk ini pasukan klan batu kecil membayar harga yang mahal, dan klan batu kecil yang masih bertahan saat ini kurang dari 30% dari masa kejayaannya. Adapun ras manusia, pasukan ras manusia saat ini hanya 1 juta, dan bahkan sosok peringkat ke-9 telah berkurang hampir setengahnya, dan peringkat ke-9 yang jatuh pada dasarnya adalah peringkat ke-9 yang baru dipromosikan. Meskipun mereka telah berhasil menembusnya peringkat ke-9, mereka tidak punya waktu untuk mengkonsolidasikan kultivasi mereka. Dibandingkan dengan peringkat ke-9 veteran, latar belakang mereka tidak diragukan lagi lebih tipis. Di antara yang selamat masih ada sejumlah besar penyandang disabilitas. Harga yang harus dibayar sangat besar, tetapi pada akhirnya sepadan. Sorakan yang menggetarkan langit terdengar, dan orang-orang masih hidup berteriak dan meraung, melampiaskan kegembiraan di hati mereka. Tidak seperti tentara Teran biasa, para pemimpin senior Teran tahu bahwa perang belum berakhir. Meskipun orang-orang Tinta keluar di Great Forbidden di hari pertama dan dipenggal selama Tinta sebagai sumbernya tidak mati, orang-orang Tinta akan kembali. Bagaimanapun seluruh orang Tinta diasuh oleh Tinta sendiri. Kekuasaan. Setelah beberapa bulan pertempuran sengit, Mo tidak pernah muncul dan Yangke juga tidak muncul. Dapat diberikan bahwa keduanya harus bertarung di kedalaman kehampaan. Kemenangan atau kekalahan mereka dalam pertempuran ini akan menentukan nasib akhir dunia ini. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di kedalaman kehampaan. Zhong Ruoqi telah bertarung melawan Tinta untuk sementara waktu. Tetapi waktu telah berlalu begitu lama, dia tidak dapat menentukan situasi di sana. Oleh karena itu, setelah perang dimenangkan, pasukan koalisi hanya membuat sedikit trim dan bergerak ke kedalaman kekosongan, berharap untuk membantu Yangke. Satu-satunya kabar baik adalah Yangke harus masih hidup, karena ada gerakan pertempuran dari kedalaman kehampaan, yang berarti Yangke sekarang memiliki modal untuk melawan Tinta. Melewati tempat di mana kota terlarang besar awalnya berada, pemandangan yang saya lihat mengejutkan tentara suku. Saya melihat ada sarang tinta yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan, dan sarang tinta tingkat raja yang berharga dapat dilihat di mana-mana. Namun meskipun ada banyak sarang tinta, tidak ada aktivitas klan Tinta. Dalam pertempuran sebelumnya, klan Tinta melemparkan semua pasukan yang dapat dikirim ke medan perang, akibatnya seluruh pasukan musnah. Sekarang sarang tinta ini hanyalah sarang kosong. Yang mewujudkan pasukan suku bukanlah sarang tinta yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sosok besar yang tergeletak di kehampaan itu adalah dewa hitam besar. Dalam pertempuran sebelumnya, jika klan Tinta memiliki kemampuan untuk menempatkan dewa raksasa hitam ini di medan perang, kemenangan atau kekalahan sangat tidak diketahui, dan perang bahkan mungkin berakhir dengan kekalahan pasukan koalisi. Sangat disayangkan bahwa roh raksasa pewarna tinta sebenarnya adalah tiruan dari Tinta, dan Tinta perlu menuangkan sinar jiwanya sendiri ke dalam raksasa ini untuk membuat mereka bertindak. Tanpa roh Tinta, dewa raksasa hitam ini hanyalah cangkang kosong, dan bahkan jika orang Tinta ini ingin bergerak, mereka tidak dapat melakukan apapun. Di luar kehampaan yang semula diselimuti kota terlarang besar, pasukan koalisi bergerak maju, namun semakin jauh ke depan, represi Mejurun menjadi lebih serius. Dia datang dengan pasukan koalisi. Di awalnya bermaksud membantu Yangke, dia juga tahu bahwa
Tinta kuat dan mengaku telah mencapai ranah pencipta legendaris. Meskipun pasukan koalisi berjumlah besar, mereka mungkin bisa memberikan yang kait dengan